Mimpi dong. Betul nggak? Mimpi. Kita butuh, ya, kita butuh cara bisnis menarik, tapi belum ada alat untuk membuatnya, ya, alat membuatnya. Jadi inovasi itu wajib tiga-tiganya. Ada unsur humannya, ada unsur teknologinya, ada unsur bisnisnya, ya, unsur bisnis. Nah, itulah inovasi. Ya, disebut namanya HTW, ya, Human Technology Business, ya, Human Technology Business. Sekarang muncul pertanyaan Bapak Ibu, ya, kalau mau inovasi itu apanya yang mau kita inovasikan? Ya, apanya yang mau kita inovasikan? Marilah kita berkenalan dengan apa yang disebut namanya 3P. 3P. Oke, nah, hati-hati nuliskannya. Bapak Ibu harus memilih dulu mana yang paling atas. Paling atas people, setuju ya? Oke, paling atas people. Jadi kalau mau inovasikan itu orangnya dulu nomor satu diinovasikan. Nomor dua, proses. Nomor tiga, produk. Nah, pinter kita. Ini namanya inovasi 3P. Ya, inovasi 3P. Oke. Nah, kita akan cari dan nanya lagi. Biasanya ya, dalam sebuah organisasi mereka sering lupa yang P yang mana? Proses. Yang paling sering dilupakan. Lihat aja Bapak Ibu sendiri misalnya, kan dituntut bagaimana mengajar inovatif, ininya inovatif, tapi biasanya kadang-kadang kita lupa diajarkan bagaimana cara berinovasi. Ini bukan Indonesia aja, di mana-mana, ya, di mana-mana. Contoh ya, misalnya perusahaan asing sama perusahaan lokal, ya, apa bedanya? Yaitu kalau perusahaan asing, mereka itu kan tuntutannya tinggi ya, sehingga begitu masuk tuh dipersiapkan. Kayak saya dulu ya, Bapak Ibu ya, 18 bulan training, digaji penuh tuh. Kalau tempat kita pasti nggak mau kan, rugi, enak banget ini 18 bulan kerja jangan gaji buta doang. Ya, tapi buat dia itu kenapa? Sekarang rugi tapi nanti dia untung. Daripada nggak diajarin inovasi, tahu-tahu perkembangan perusahaan pesat, nggak terkejar, ya Pak ya, tahu-tahu kalah sama kompetitor. Jadi kalau di perusahaan asing ya, mentraining karyawan tuh itu bukan beban, itu investasi, ya Pak Rektor ya, investasi buat mereka. Mindsetnya beda, investasi. Kenapa? Nanti mereka akan dapat baliknya. Ya, institusinya namanya naik, lama-lama namanya bagus, input banyak, organisasi berkembang, kampus makin banyak, mahasiswa makin banyak, ya, dampak kita makin banyak. Itu kan hasil dapat, ya. Oke, sekarang mari kita belajar menginovasikan proses dan produk. Sekarang akan muncul pertanyaan Bapak Ibu ya, kalau kita mau berinovasi, apanya yang mau kita inovasikan? Ya, apanya yang mau kita inovasikan? Bapak Ibu buka yang gambar tabel, creativity object, ada? Creativity object. Ya. Jadi creativity object ini adalah membantu kita untuk mencari-cari apa kira-kira yang bisa kita lakukan perubahan.
Kalau di produk, ya, yang biasa diubah orang itu adalah ukurannya, warnanya, penggunaannya, materialnya, bagian-bagiannya, sama bentuknya. Lihat aja handphone. Lihat aja handphone. Sekarang ada yang lipat ya, Pak ya? Ada yang layarnya besar, ada layarnya kecil. Ada yang kameranya ini, ada kamera ini, ada yang kameranya belakang 3, ada yang 4. Ada yang warnanya hitam, ada warnanya pelangi. Ada yang layarnya 6 inci, ada yang layarnya 6,7 inci. Kalau zaman dulu ya, ketika handphone baru keluar, makin kecil makin mahal handphone. Kalau sekarang kebalik lagi, makin gede handphone. Makanya yang beli ini masih 30 juta yang lipat-lipat, belum sanggup kita beli ya. Sementara kita ngelipat duit aja baru, handphone ntar dilipat. Ya, nanti satu saat ya, saat. Oke Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau kita menginovasikan proses penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan, proses tugas akhir, proses wisuda. Kita mapping prosesnya. Mana yang lambat, mana yang butuh biaya, mana yang melibatkan banyak orang, mana yang sering bermasalah, mana yang kurang efisien. Kita cari, kita inovasi di sana. Sehingga akhirnya Bapak Ibu muncullah ini. Coba catat sebentar sebelum kita bahas. Halaman berikut. Halaman sebelumnya Pak Rektor. Jadi ada 6 objek yang bisa kita jadikan bahan kreativitas kita. Objek pertama itu ukuran. Lihat aja teman-teman sekarang ini, Aqua, betul nggak? Macam-macam kan ukurannya. Dia tahu ibu-ibu susah ngangkat 1 galon gede itu. Sekarang ada galon yang lebih kecil kan? Itu inovasi. Kan susah ibu-ibu angkat yang 19 liter itu kan susah. Sekarang ada yang kecil ya, yang sekali buang, yang mereknya Le Minerale seperti ini, yang kecil 10 liter nggak salah, ibu-ibu bisa angkat itu. Ada lagi sekarang merek Cleo nggak salah, Cleo lebih kecil lagi, dispensernya kecil ya. Inovasi semua, hanya memainkan ukuran doang ya, mainkan ukuran doang ya. Kenapa? Karena dia lihat kesulitan ya, ibu-ibu susah ngangkat 19 gitu. Kecuali ibu-ibunya biasa angkat besi. Kalau biasa angkat besi bisa. Angkat suami. Kalau udah terasi angkat suami bisa ngangkat galon. Mari kita bahas satu persatu ya. Nanti Bapak Ibu banyak punya ide. Ini saya yang udah ngajarkan ini berbagai ya. Saya ini konsultan di Samsung, yang bikin Samsung ya. Dia udah merancang tuh Samsung tuh sampai 10 edisi ke depan. Tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Nanti yang lucu Bapak Ibu ya, nanti akan muncul kalau udah ketemu teknologinya, handphone tuh nggak ada warnanya Pak. Disebut namanya handphone bunglon. Warnanya bening aja. Oke? Nanti di bawah handphone itu ditaruh sensor tekanan darah. Jadi kalau kita pegang nih, dia bisa langsung menyensor tekanan darah kita berapa. Nanti tekanan darah itu dikonversi ke warna. Mungkin di setting ya, kalau tekanan darahnya 140 merah, 120, 130 kuning, 120 normal hijau misalnya. Ini nanti kalau teman-teman mau ngadap Pak Rektor,
lihat, intip dulu handphonenya Pak Rektor. Tuh, merah, nggak usah masuk dulu, nanti bisa bahaya. Ya. Demikian dia memikirkan, Pak, supaya apa? Handphone tuh jadi bagian hidup kita, Pak. Kan maunya dia begitu. Supaya apa? Handphone tuh nggak pernah lepas dari tangan kita. Ini kan bisnis, ya Pak ya. Nah, tapi lewat inovasi. Nah, sekarang kan kalau mobil ya, kan banyak yang kuncinya nggak usah ditusuk ya Pak. Namanya keyless. Keyless. Cukup kuncinya masuk di celana, kita bisa hidupin mobil ya, pencet kan. Kadang-kadang apa yang terjadi? Mobil bisa hidup, kunci nggak tahu ada di mana, kan? Nah, sering ya ibu-ibu nih terutama nih, betul? Sekarang apa Bu? Remote mobil tuh digabung sama handphone Bu. Itu nanti yang ke depan. Jadi kalau kita mau beli mobil, kita bawa handphone kita, diinstallin di sana. Sehingga nanti kita kalau lagi nampak depan, oke, sampai ketemu minggu depan ya, oke. Titik, nah, mobil bisa, nah itu mobilnya sendiri. Inovasi. Udah dirancang. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya, lihat satu persatu. Size. Banyak sekali inovasi-inovasi itu yang dihubungkan dengan ukuran. Kalau produk Bapak Ibu lihat tadi ya, aqua, handphone, mobil. Ya, lihat mobil listrik Wuling tuh, mungkin kecil mungkin kan, bisa muat 5 dalamnya. Ya 5 tentu ukuran normal ya. Kalau 5 ukuran jumbo ya nggak naik. Ya listriknya langsung habis. Ya, nah, ya begitu naik mobilnya langsung listriknya mati langsung. Jadi ukuran. Ya ukuran. Lihat ketika inflasi naik tinggi, coklat atau rubah warna kecil ya. Kopi yang dulu 10 satu renceng sekarang 9 ya Pak ya. Namanya 6+3. Itu kan mau main ukuran aja sih mainnya. Ya, kalau dulu kan 10 serenceng, sekarang 6+3. Artinya apa? Sebenarnya dia udah potong kita satu, walaupun harganya sama, betul Pak? Oke. Ya itu inovasi. Ya. Nah. Jadi muncul berbagai macam produk dengan berbagai ukuran. Pakaian aja lihat sekarang. Ya, kalau biasa kita kan SML. Nah, sekarang mulai berkembang ya Bu ya. L ini yang pertama berkembang nih. XL, XXL, 5 Triple XL. Akhirnya apa? Jumbo dah, pokoknya ukuran khusus dah. Ya. Ya mungkin orang 100 kilo ke atas itu. Di Bandung ada tuh tempat jual ya spesial yang apa namanya tuh apa size namanya? Upper size. Ya. Nah, sekarang yang kecil juga begitu ya. S, XS. Nah itu bukan ya ibu-ibu yang ramping-ramping nggak pakai yang gitu. Jadi hanya dengan memainkan ukuran itu sudah berinovasi. Nah kalau diproses apa? Yang jadi ukuran itu ada 3 hal. Ukurannya waktu. Apa yang kita lakukan supaya lebih cepat? Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya orang yang terlibat lebih sedikit? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan supaya biayanya lebih murah? Lebih murah. Ya. Dan yang kedua, warna. Nah kalau warna sama lah. Lihat aja mobil ya Pak ya. Asal keluar mobil tipe baru pasti ada warna baru. Ya, ada warna kuning, ada warna oranye. Ya, kalau sekarang ini standar kan putih, hitam, silver, merah itu kan standar ya. Nah, yang lain macam-macam. Ya. Warna mainnya. Handphone juga begitu. Jadi warna itu sesuatu yang diinovasikan orang. Ya. Nah, bagaimana dengan proses? Warna itu lebih kepada misalnya ini. Misalnya orang mau mendaftar jadi mahasiswa baru, ada petunjuk pendaftarannya. Tunjuknya, isi nama, isi ini, ya. Misalnya sering terjadi kesalahan. Misalnya tanda tangan harusnya di atas garis, orang sering tanda tangan di bawah garis. Nah, kita review petunjuknya. Ya. Kenapa orang selalu tulis tanda tangannya di bawah garis? Padahal harusnya di atas garis misalnya. Ya. Nah, lihat petunjuknya. Mungkin ada petunjuknya yang perlu atau misalnya orang ingin datang ke kampus kita. Mau menuju ke misalnya ke tempat pendaftaran. Perginya malah ke kantin. Kenapa
Kenapa? Nggak ada rambu-rambunya. Ya, selamat datang di kampus YPIB. Ya, keperluannya apa? Oh, daftar ulang ke sono. Ya, daftar baru ke sono. Ada rambu-rambunya. Nah, itu namanya inovasi di bidang color. Coba contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita misalnya pergi turun pesawat di Singapura, hampir nggak ada orang yang tersesat di sana. Kenapa? Rambu-rambunya tuh jelas. Misalnya kita mau naik kereta api ya, selalu ada tuh train to city, train to city, train, dituntun kita sampai ke kereta apinya. Coba kalau teman-teman turun di Soekarno-Hatta, ya mana? Pak, ini kalau saya mau ke Majalengka kemana Pak? Belok sono, apa sana lagi dia? Ini ke Majalengka kemana Pak? Ada ya. Nanti ke Sumedang paginya, ujung-ujungnya nggak sampai ke Majalengka. Kenapa? Rambu-rambunya nggak kuat. Rambu-rambunya nggak kuat. Ya. Kemudian kalau use penggunaan, nah kalau produk yang tadi printer jadi apa? Fotokopi, jadi scanner, handphone, nanti jadi remote mobil. Ya. Sekarang minimal handphone Bapak Ibu buat cerminan, itu nggak? Kalau mau tampil ini dulu ya, ini dulu pakai cermin kan? Cermin itu efek juga, tuh. Penggunaan juga, inovasi juga. Bagaimana dengan di proses? Kita kan ada SOP, ada aturan, ada kebijakan. Itunya kenapa lama? Mungkin SOP-nya terlalu panjang. Kenapa orang sering tersesat? Karena SOP-nya mungkin meragukan, nggak jelas. Kemudian material. Kalau material teman-teman lihat ya. Ada yang misalnya orang biasanya handphone misalnya dari plastik supaya ringan, atau dari metal supaya elit. Sekarang ada lagi handphone belakangnya seperti kulit supaya apa? Dipegang nggak licin. Ya, Oppo yang ulen, Oppo dari kulit kayak kulit, enak dipegang. Jadi orang memainkan material. Ya. Kayak mobil aja sekarang teman-teman lihat ya. Kenapa mobil bempernya tuh gampang penyok? Ya, karena dia nggak dari besi. Ya, dia dari plastik, ya Pak ya. Namanya dia bemper, dia kalau nabrak itunya penyok dulu. Nanti ditendang bisa balik lagi. Kalau dari metal kan harus diketok, ya. Itu memainkan itu material. Kalau di dalam proses, ya ini peralatan kerja kita, bahan-bahan kerja kita. Ya. Kalau part bagian-bagian, kalau bagian-bagian artinya apa? Seperti misalnya mobil, ya tambahin bagian kamera, sehingga kalau mau mundur kita tinggal lihat ini ya. Oh ini nggak perlu orang di belakang nih. Lagi ya, teknologi pakai inovasi kamera ya. Kemudian yang terakhir ini shape, bentuk, layout peralatan ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah bahan-bahan materi-materi yang bisa diinovasikan ya. Sekarang bagaimana cara menginovasikannya? Buka halaman berikutnya. Ini kayaknya materi ini di Bangkok lu nggak sempat ya? Enggak ya? Udah keburu pulang ya? Udah keburu pulang. Kalau di Singapura sempat dulu. Ya. Oke Bapak Ibu. Sekarang kita hanya menganut sistem ini. Jangan catat dulu, jangan catat ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari tadi siang sama pengetahuan kita yang sebentar ini kita pelajari, kita gabungkan dalam bentuk sebuah model. Ini Bapak Ibu izin dulu. Scam. Apa itu scam? Ayo. Coba lihat lagi. Coba lihat halaman sebelumnya. Coba lihat halaman sebelumnya. Halaman sebentar nih. Ya, lihat huruf depannya. Betul ya? Betul? Ya, size, color, use, material, part, shape, betul? Jadi itu yang menginovasikan. Bagaimana cara menginovasikan? Kita kembangkan ide-ide dulu. Ingat, create apa tadi? Create, combine, reverse, ya, eliminate, ya, alternatif, twist, elaborate.
Jadi ini disebut namanya adalah generatif proses. Generatif proses. Generatif proses. Jadi apa hasil dari generatif proses? Apa outputnya? Ide aja. Ide aja. Ide misalnya kalau digabungkan gimana? Kalau diurai gimana? Kalau dikurangi gimana? Kalau diperbesar gimana? Ide-ide. Ya, ide-ide. Biasanya ide itu lebih dari satu. Ya, maka itu ini banyak cabang ini kan? Kita tadi menggunakan apa di sini? Kreatif atau critical thinking? Creative thinking. Ingat, mengembangkan ide adalah creative thinking ya. Setelah ide-idenya dapat, kita harus masuk ke tahap 2. Tahap 2 apa? Apa proses berpikirnya apa? Critical thinking, yaitu memilih mana yang paling tepat, mana yang paling cocok. Oleh karena itu kita menggunakan Kemper. Kan Kemper. Ini namanya evaluatif proses, dievaluasi. Dievaluasi. Ini sekarang ini kita menggunakan yang kita pelajari tadi untuk berinovasi, sehingga hasil akhirnya adalah inovasi. Teman-teman semua, inilah yang saya teliti bertahun-tahun, ngambil PhD-nya ini, buat ini. Ya, kalau ini kan udah jadi ya. Dulu tuh kosong, dicari apa lambang untuk masukannya ini. Cari macam-macam, akhirnya ketemu tuh scam itu. Ya, scam. Jadi yang kita inovasikan itu adalah bisa ukurannya, bisa warnanya, bisa materialnya, bisa penggunaannya, ya, bisa bentuknya, bisa bagian-bagiannya ditambahkan atau dikurangi. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada nggak yang bisa digabung, ada nggak yang bisa kita balik, ada nggak yang bisa kita hilangkan sebagian atau seluruhnya, ada nggak yang bisa kita ganti, ada nggak yang bisa kita puter, ada nggak yang bisa kita urai. Muncul ide-ide, muncul ide-ide. Nah, biasanya ya Bapak Ibu ya, kita membuatnya begini.